Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang gerak. Yang selanjutnya akan membahas secara khusus mengenai materi-materi yang berkaitan dengan gerak, yaitu posisi, jarak, dan perpindahan. Tapi, sebelum kita membahas gerak secara khusus dan terperinci, alangkah lebih baiknya jika kita mengenal gerak secara umum terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan gerak? Kemudian disiplin ilmu apa yang secara khusus membahas mengenai gerak? Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari definisinya. Gerak merupakan perubahan posisi kedudukan suatu benda terhadap suatu acuan tertentu. Contohnya misalkan ada sebuah angkot. Kita simbolkan dengan kotak saja. Bergerak dari stasiun ke arah barat sejauh 12 kilo dengan kecepatan 3 km per jam. Misal sangat lambat sekali memang. Nah, si angkot tersebut bergerak dengan kecepatan 3 km per jam, sejauh 12 km dari stasiun. Jadi benda yang bergeraknya adalah angkot dan titik acuannya adalah stasiun. Jadi gerak itu merupakan perubahan posisi suatu benda terhadap suatu acuan tertentu. Acuannya bisa apa saja, bisa benda yang diam seperti stasiun atau benda bergerak lainnya. Contohnya begini. Ada sebuah angkot, kasusnya sama. Di sampingnya itu ada sebuah bus. Nah, si angkot ini bergerak dengan kecepatan 10 km per jam. Dan si bus ini bergerak dengan 5 km per jam. Lebih lambat memang. Nah, kecepatan si angkot 10 km per jam ini ditinjau dari titik acuan si bus yang bergerak 5 km per jam. Bisa saja seperti itu. Kalau seperti itu, bagaimana jika ditinjau dari benda yang diam? Misalnya permukaan tanah. Permukaan tanah, kan ini jalan. Kalau ditinjau dari permukaan tanah, jadi kecepatan si angkotnya berapa? Itu gampang saja. Kecepatannya adalah kecepatan benda ditambah kecepatan relatifnya, relatif terhadap si bus. Ya, berarti kecepatan si angkot kalau ditinjau dari tanah itu 10 ditambah 5, 15 km per jam. Ya. Nah, sudah. Kurang lebih seperti itu konsep dari gerak. Kemudian, disiplin ilmu apa yang secara khusus membahas mengenai gerak? Nah, studi gerak benda termasuk di dalamnya membahas terkait konsep-konsep gaya dan energi yang berhubungan membentuk suatu disiplin ilmu, yaitu mekanika. Nah, di dalam mekanika klasik itu terbagi lagi menjadi 2 cabang. Apa saja? Yang 2 tersebut itu apa saja? Yang pertama ada kinematika dan yang kedua ada dinamika. Apa yang dimaksud dengan kinematika? Kinematika adalah disiplin ilmu yang khusus mempelajari gerak benda yang tidak meninjau gaya penyebabnya. Contohnya apa? Contohnya GLB, kemudian GLBB, kemudian gerak parabola,
GMB, gerak melingkar beraturan, dan yang lain-lain. Nah, di GLB itu tidak memperhatikan kenapa benda tersebut bisa bergerak. Apa yang menyebabkan benda tersebut bergerak itu tidak dipermasalahkan. Yang menjadi konsen kinematika, yang menjadi konsen pada GLB dan GLBB dan yang lain-lainnya itu adalah berapa kecepatan yang dihasilkan ketika dia mencapai jarak tertentu dan waktu yang dibutuhkannya adalah sekian. Nah, hal-hal semacam itu, hal-hal semacam kecepatan, jarak, dan waktu. Apa yang menyebabkan benda tersebut bergerak itu tidak diperhitungkan, tidak dihiraukan, tidak ditinjau. Kemudian, apa yang dimaksud dengan dinamika? Dinamika adalah disiplin ilmu yang khusus mempelajari gerak benda dan juga gaya penyebabnya. Contohnya apa? Contohnya adalah usaha dan gaya. Nah, nanti ke depannya kita akan membahas juga materi-materi yang berkenaan dengan gaya dan usaha. Contohnya seperti ini. Suatu benda dikenakan gaya sebesar 5 Newton. Kemudian dia bergerak sejauh 2 meter. Nah, benda ini kan bergerak dari posisi awal ke posisi setelah dia dikenakan gaya. Dia juga memperhitungkan apa yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Itu yang dinamakan dinamika. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita mengenal gerak secara umum, kita akan masuk ke pembahasan yang lebih khusus yang merupakan konsep-konsep dari gerak, konsep-konsep dasar dari gerak. Apa saja itu? Seperti yang ada di judul tadi, yang pertama kita akan membahas mengenai posisi. Nah, posisi ini sering juga disebut dengan kedudukan. Kedudukan, jika didefinisikan oleh fisika menjadi seperti ini. Kedudukan merupakan letak posisi suatu benda pada waktu tertentu terhadap acuan tertentu. Jadi contohnya, suatu benda bergerak ke arah kanan sejauh 5 meter. Artinya, benda tersebut bergerak 5 meter ke arah kanan dari posisi awal. Nah, kedudukan ini biasanya digambarkan dalam diagram Kartesius. Jika suatu benda bergerak ke kanan, maka nilainya itu akan positif. Dan jika dia bergerak ke arah kiri, maka nilainya itu negatif. Ada juga jika perubahan posisi atau perubahan kedudukannya itu vertikal, maka jika benda tersebut bergerak ke atas, maka nilainya akan positif. Dan jika benda tersebut bergerak ke bawah, maka nilainya itu akan negatif. Oke. Setelah kita bahas secara singkat mengenai kedudukan, kita akan membahas yang lebih lanjut, yaitu perpindahan. Apa itu perpindahan? Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda karena adanya perubahan waktu. Nah, misalnya begini. Kita lihat definisinya. Perpindahan adalah perubahan posisi. Kalau kita berbicara tentang perubahan posisi, maka benda itu bergerak kan? Tadi pengertian dari gerak adalah perubahan posisi.
Nah, kalau dia bergerak, maka dia itu harus memiliki titik acuan. Kita hapus terlebih dahulu. Dia itu harus memiliki titik acuan. Nah, contohnya seperti ini. Seorang pemuda bergerak dari rumahnya ke arah kanan sejauh 30 meter. Artinya, jika kita gambarkan di dalam Kartesius, maka benda tersebut bergerak ke kanan kan? Maka nilainya itu bernilai positif. Nah, kemudian contoh selanjutnya, masih seorang pemuda, dia bergerak ke arah timur sejauh 28 meter, misal contoh. Kemudian dia pergi ke arah barat sejauh 18 meter. Maka perpindahannya berapa? Perpindahannya itu adalah, simbol dari perpindahan itu adalah X ya. Perpindahannya itu adalah selisih dari perjalanan si pemuda ke arah timur dan perjalanan si pemuda ke arah barat. Kenapa? Karena timur dan barat itu berlawanan arah. Jadi, perpindahan yang dilakukan oleh seorang pemuda adalah 28 dikurangi 18. Jadi, nilainya adalah 10 meter. Kesimpulannya apa? Seorang pemuda tersebut melakukan perpindahan sejauh 10 meter dari rumahnya. Jadi yang bisa kita simpulkan dari perpindahan itu apa? Perpindahan itu merupakan besaran vektor. Kenapa? Selain dia mempermasalahkan nilainya, dia juga memperhitungkan arahnya. Tadi kan si pemuda bergerak ke arah timur sejauh 28. Nah, sejauh 28 meter. Terus kembali lagi sejauh 18 meter ke arah barat. Nah, ini kan arah ya. Jadi, ketika suatu benda tersebut melakukan perjalanan atau melakukan pergerakan dan pergerakannya tersebut berlawanan arah dari gerak yang sebelumnya, maka perpindahannya itu harus dikurangi seperti yang ada di kasus ini. Ya. Nah, gimana jika perpindahannya itu satu arah? Contohnya, ada seorang gadis sekarang melakukan pergerakan ke arah selatan sejauh 35 meter. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya dengan arah yang sama sejauh 5 meter. Berapakah perpindahan si gadis jika ditinjau dari posisi awal dia bergerak? Nah, maka perpindahannya itu adalah jumlah dari pergerakannya. Kenapa? Karena dia melakukan pergerakannya satu arah, yaitu ke selatan. Maka perpindahannya adalah 35 ditambah 5. Kesimpulannya apa? Si gadis melakukan perpindahan sejauh 40 meter dari posisi awal sebelum dia bergerak. Nah, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita memahami tentang perpindahan, kita akan membahas tentang jarak.
Apa yang dimaksud dengan jarak? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Nah, dari definisinya saja kita dapat membedakan. Kalau perpindahan itu adalah perubahan posisi, kalau jarak itu adalah panjang lintasan. Artinya apa? Jarak itu tidak memperhitungkan arahnya kemana. Kalau besaran yang tidak memperhitungkan arah disebutnya besaran apa? Besaran skalar. Jadi jarak itu merupakan besaran skalar. Oke, contohnya seperti ini. Contohnya, ada seorang pemuda, masih seorang pemuda yang dijadikan contoh, bergerak ke arah barat sejauh 28 meter. Kemudian bergerak lagi sejauh 2 meter. Maka jarak yang ditempuh oleh seorang pemuda itu adalah, nah, sama dengan perpindahan, simbol dari jarak juga X ya. Ada juga yang menuliskan simbolnya itu adalah S. Nah, di sini kita sepakati simbol dari jarak adalah X. Maka si pemuda tersebut melakukan pergerakan sejauh 28 ditambah 2, yaitu 30 meter. Kesimpulannya, jarak yang ditempuh oleh si pemuda dari rumahnya itu adalah 30 meter. 30 meter. Contoh yang lainnya, seorang gadis, sekarang seorang gadis, karena si pemuda udah dijadikan contoh. Nah, bergerak ke arah timur sejauh 28 meter dan bergerak ke arah barat sejauh contoh selanjutnya, seorang gadis, karena si pemudanya udah dijadikan contoh lebih awal. Nah, seorang gadis melakukan pergerakan atau bergerak ke arah barat sejauh 28 meter. Nah, kemudian dia kembali ke arah yang berlawanan atau ke arah timur sejauh 8 meter. Maka, berapakah jarak yang ditempuh oleh si gadis tersebut? Tetap dijumlah. Kenapa dijumlah? Karena seperti yang telah saya jelaskan tadi, jarak itu tidak memperhitungkan arah geraknya. Jadi jawabannya adalah 36 meter. Kesimpulannya, jarak yang ditempuh oleh si gadis itu sejauh 36 meter. Mungkin sekian pembahasan mengenai posisi, jarak, dan perpindahan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.